Apa yang akan kita bahas adalah sebenarnya judulnya aja yang dibuat bombastis, ya. Memang beberapa pasien saya memang menderita sekali post COVID ini karena batuk yang tidak selesai-selesai dan TBC yang kambuh, asma yang kambuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin dari beberapa kita yang ada di sini adalah penyintas COVID-19, bukan artinya ini akan terjadi pada saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah pernah terkena COVID. Belum tentu terjadi, tetapi ada yang terjadi, dan yang terjadi itu lumayan juga gangguannya kepada pasien-pasien. Jadi pertemuan kita ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya, kalau saya hitung tahun ini adalah pertemuan yang keempat yang diselenggarakan oleh Dikeshum. Memang topik kita masih seputar COVID-19. Belum ada sepertinya topik-topik yang menjadi tren. Hanya saya pikir kita akan coba kembangkan lagi kepada topik-topik yang supaya tidak membosankan. Mengenai PPKM sampai saat ini masih berlangsung sampai tanggal 2 dan kemungkinan akan ada pengendoran. Oleh karena itu sementara delta virusnya masih tetap ada. Sementara itu berlakulah kita seperti hanya kita yang bisa membatasi diri kita sendiri. Kita yang membatasi dengan melakukan PPKM diri sendiri, karena tidak akan ada yang melarang ataupun yang berkeberatan kalau kita tetap menjaga diri kita dengan seksama, menjauhi keramaian-keramaian dan tetap senantiasa berperilaku bersih dengan cuci tangan. Itu sampai saat ini hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan demikian kita berupaya dan dapat menjadi pahlawan di masa pandemi seperti ini. Baik, untuk memulai, saya kira sudah waktunya kita mulai. 19.31, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan kemurahan hati Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali di hari Minggu, di hari Tuhan, setelah sedari pagi kami melakukan aktivitas ibadah dan aktivitas lainnya. Tuhan memperkenankan kami kembali berada pada pertemuan Zoom ini. Kami ingin belajar, Tuhan, tentang apa yang terjadi di akhir-akhir ini mengenai pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang akan menjadi fasilitator dan jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, boleh semakin mengerti bahwa COVID-19 bermasalah bukan hanya pada saat dia sakit, namun bisa bermasalah di kemudian hari. Kami mau Tuhan membimbing kami dengan Roh Kudus Tuhan, menolong kami mengerti, agar setiap apa yang dibicarakan itu menjadi modal kami mengetahui lebih jauh lagi, terutama Tuhan kami boleh memberitahukannya yang benar kepada teman-teman kami. Terpujilah nama Tuhan, teman-teman kami yang belum bergabung, biarlah juga Tuhan yang sertakan mereka dalam kegiatannya masing-masing, Tuhan yang memimpin mereka dan melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mulai saja pembicaraan pada hari ini. Sudah 38 channel, jadi lebih kurang sudah ada 45 orang. Karena ada satu channel saya lihat tadi berdua. Saya akan share screen untuk kita semua. Baik, bahasan kita adalah tentang sindroma post-COVID-19 dan update-update apa yang baru tentang vaksin. Ya, itu bahasan kita hari ini agar kita semakin memahami. Saya berharap kita dan anggota keluarga terdekat kita sekarang ini sudah pada divaksin semua. Saya tahu beberapa kalangan mengatakan begini, saya menunggu yang Pfizer, saya menunggu yang Moderna, agar saya semakin terproteksi karena vaksin itu paling baik. Betul, kalau dari segi efikasi laboratorium ya,
vaksin kedua vaksin itu yang tertinggi, yaitu 95-97% proteksinya. Tetapi ternyata daya proteksinya itu sampai saat ini paling kecil, yaitu sekitar 3 bulan. Sementara Sinovac itu sekitar 6 bulan. Nah, jadi bagus pun suatu vaksin belum menjamin sustainable-nya. Oleh karena itu, kita jangan terpengaruh pada bagusnya sebuah vaksin. Apa yang ada kita pakai dulu. Jadi saya berharap kita semua yang ada di sini sudah mampu mengerti bahwa dengan hanya divaksinlah kita mampu terproteksi selain kita menerapkan protokol kesehatan. Karena angka saat ini, kita nggak usah terlena dengan angka-angka ini, tetapi kita waspada. Kemarin kita mencapai angka 50.000 di angka positif per 24 jam. Ini 37.000 per 31 Juli kemarin. Mungkin kita merasa, berarti makin turun dong. Bukan. Ini semua tergantung juga jumlah yang dites. Kalau jumlah yang ditesnya lebih kecil, maka angkanya ikut menjadi lebih kecil. Nah, ini bisa angka-angka statistik seperti ini bisa saja menipu, bukan menipu, tetapi bisa saja menjadi bias, dalam kita mengemukakan data-data yang ada di masyarakat. Contohnya lagi ini sebenarnya yang kita harus perhatikan. Dengan angka yang terus meningkat, kemarin mencapai 2.000, ya, mencapai 2.000. Ini indikator yang paling bisa kita melihat bagaimana tingkat kegawatan kita. Target kita adalah di bawah 100, tetapi ini masih 1.808. Nah, jadi justru dengan ini kita bisa melihat bagaimana penanganan kasus COVID dan pemberatan kasus COVID yang terjadi di masyarakat. Dan satu lagi memang ini. Kalau misalnya nilai ini lebih tinggi dari nilai positif, berarti kita lumayan sudah lebih lega. Tapi mohon jangan juga terlena karena ini tergantung tes yang diadakan di pemerintah di masyarakat. Ya, apalagi nilai tes ini belum tentu menggambarkan yang sebenarnya karena akan kalau tidak dilaporkan apabila dia bukan lab yang terhubung kepada Kemenkes maka nilainya tidak tercatat. Oleh karena ini bisa saja lebih tinggi dari kenyataan yang ada di masyarakat. Oke, kita tetap berada pada kondisi di mana varian Delta ada 80% menjadi penyebab apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Di saat mana Olimpiade Tokyo sudah tidak pakai masker, kalau kita lihat, ya, di saat mana Piala Sepak Bola Euro semua tidak pakai masker lagi, tetapi kita masih berkutat dengan apa yang disebut dengan menyelamatkan banyak orang dari COVID ini. Tapi kita tidak sendiri. Kita masih bersama-sama dengan negara-negara lain saling berusaha untuk menangani COVID dan pasien COVID dan menangani pukulan ekonomi yang mungkin terjadi beberapa saat ke depan setelah saat ini. Karena PPKM tentu kita harus tahu bahwa beberapa sektor harus ditutup. Kabarnya besok sudah bisa dimulai sektor-sektor non esensial sudah bisa buka dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi siap-siap BPMR, rukun gereja dalam beberapa saat lagi, rumah ibadah barangkali let's say 1-2 minggu ke depan itu akan mulai diizinkan kembali untuk dibuka. Oleh karena itu kita sudah bisa bersikap untuk melakukan tata ulang kembali tentang kehidupan baru dan cara baru kita dalam beribadah agar semuanya nanti bisa aman dan nyaman, gitu ya. Termasuk barangkali saya merekomendasikan untuk Zaitun kita untuk lebih belum boleh masuk ke dalam ruangan sampai keadaan benar-benar aman, termasuk juga KKR kita. Jadi rekomendasi kami supaya kita melihat data-data yang saya sebutkan tadi agar kita bisa menentukan langkah ke depan untuk
ketika pemerintah memberi lampu hijau kita membuka rumah ibadah, kita sudah siap dengan segala sesuatunya. Suasana masih mencekam, ya, dan kelelahan masih terlihat di sana sini, ya. Tenaga kesehatan juga berkurang. Sebagai contoh, rumah sakit UKI tempat saya bernaung bekerja, ya, kami sudah menutup tindakan operasi apapun yang sifatnya elektif atau terencana. Kami menutup bangsal anak dan menutup bangsal kebidanan. Ya, dengan demikian kita tidak bisa menjamin tenaga kesehatan kita yang hampir 60% terkena COVID-19. Kita tidak bisa menjamin keselamatan dari pasien-pasien kita. Oleh karena itu, Rumah Sakit UKI memutuskan untuk menutup beberapa layanannya agar sementara saja, agar semuanya bisa aman-aman saja. Sebagai review saja bahwa varian Delta ini cukup merongrong pasien, ya, dengan gejala yang terutama adalah gejala-gejala non paru. Pertama-tama, mulai dari anosmia, mulai dari nyeri otot dan tulang, sakit perut, diare, selera makan menghilang, kemudian demam, hidung tersumbat, mual muntah. Itu pertama dia datang. 5 hari kemudian baru muncul gejala-gejala respirasi, gejala-gejala pernafasan, dan sesak nafas bisa menurunkan saturasi oksigen sampai sedemikian rendah dan berpotensi gagal nafas. Ini varian Delta, gejalanya cepat sekali terjadi dan tidak tertutup kemungkinan bahwa varian Delta ini bisa saja menjadi penyebab dari beberapa angka kematian dari pasien-pasien yang ada. Jadi varian Delta ini bukanlah baru, varian Delta ini sudah cukup lama, dan varian Delta ini belum selesai dan tidak dan terus menjadi masalah di dunia. Ya, WHO sudah mengingatkan bahwa kita harus lebih waspada. Ya, kita harus lebih care terhadap varian Delta ini karena sifat penyebarannya yang 4-5 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya dari Wuhan. Oleh karena itu, COVID kita saat ini masih dalam status waspada. Kita harus tetap menjaga diri kita, kita harus tetap menjaga keluarga kita agar diingatkan lagi potensi-potensi berbahaya bagi mereka yang sudah divaksin pun COVID ini masih menjadi ancaman. Ya, apalagi vaksin yang kita tahu tadi yang saya sebutkan tadi, vaksin Pfizer, BioNTech yang ada dari Amerika itu ternyata tidak begitu kuat di dalam menghadapi varian Delta ini. Dan anak-anak juga harus kita lindungi, karena anak-anak pun sampai saat ini juga bergejala hampir mirip dengan dewasa, tetapi kalau anak-anak sakit, mungkin harus dilindungi orang tuanya, harus dijaga oleh orang tuanya, yang berpotensi orang tuanya akan juga sakit. Ya, ini yang menjadi fenomena yang harus diingatkan kepada kita semua, bahwa anak KKR kita bisa saja terkena. Kita sudah melihat datanya dari Satgas bahwa anak-anak juga terkena dan mempunyai gejala. Kalau dulu yang varian Wuhan, mereka boleh saja positif swabnya, tapi tanpa gejala. Namun varian Delta ini dengan gejala. Laporan yang saya terima dari kekasih kita, saudara kita, Bapak Emma dari Medan, ya, keempatnya mereka keluarga inti terkena. Jadi kelihatan kempu, dua-duanya bergejala, namun semuanya masih dalam batas toleran, tidak ada kegawatan, dan mereka di sana di Medan dalam keadaan baik-baik saja. Sakit, tetapi masih belum menunjukkan tanda-tanda yang bahaya.
Oleh karena itu kita harus tetap mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sampai saat ini sudah berjumlah lebih kurang di catatan Satgas itu ada sekitar 20-an yang individu, yang ada juga yang merupakan satu keluarga yang saat ini sedang bergumul dengan COVID-19. Ini yang saya katakan tadi bahwa varian Delta itu sampai 8, bahkan rilis terbaru sampai 10. Satu pasien baru bisa menjadi 5 atau 8 pasien tertular. Nah, ini daya spreading-nya ini lebih kuat dari Wuhan, lebih kuat dari varian Inggris. Jadi kita harus waspada. Ketika ibu bapak membawanya ke rumah, maka cepat sekali terjadi klaster keluarga. Klaster keluarga bisa sampai drivernya, asisten rumah tangga. Ya, saya juga menerima konsulan beberapa jemaat di mana asisten rumah tangganya ikut menjadi terpapar oleh COVID-19. Jadi klaster keluarga ini kalau memang ada satu yang terkena adalah baik untuk memeriksa seluruh keluarga. Ya, ada satu keluarga yang masih memang kita peduli ya, kita peduli dalam artian tes PCR itu masih mahal. Tapi kalaupun tidak bisa kita melakukan tes PCR, minimal kita melakukan tes terbatas 2 orang sampling. Misalnya dia satu rumah 4 atau sampai 6 orang, dilakukan 2 sampling terdekat atau 2 sampling, 1 sampling terdekat, 1 sampling terjauh. Misalnya begini, suaminya sang mamre kenanya dari kantor, maka yang patut dites adalah istrinya, yang terjauh adalah barangkali maminya atau bibinya atau mbaknya. Ya, itu juga dites supaya kita mengetahui apakah sudah terbentuk klaster keluarga. Anak-anak kandungnya tidak usah dites. Tetapi kalau sudah klaster, kalau sudah individu terdekat dan individu terjauh itu positif, yang serumah ya, yang serumah kan pasti ada beberapa individu terdekat dan individu terjauh sudah positif PCR, jadi 2 orang dites, nggak 6 orang, seperti nggak 5 orang lagi kan, satu keluarga itu 6. Sehingga kalau dites keluarga terdekat dan keluarga terjauh, maka apabila dua-duanya positif, maka kita anggap semuanya itu positif. Anggota keluarga yang lain diperlakukan dan diobati, ya, termasuk mereka-mereka yang bergejala apalagi, yaitu muncul misalnya anosmia, pilek, batuk, atau diare, itu sudah tanpa PCR kami akan menganggap mereka positif COVID, sehingga antivirus sudah kita berikan. Oleh karena itu, saat ini dalam dunia kami, pengobatan COVID itu dinamis sekali. Dinamis sekali dalam artian kali ini bisa berubah, kali ini bisa obatnya berubah, seperti yang saya kirim tadi kepada Satgas, bahwa obat cacing, ivermectin, ya, yang kemarin itu ternyata tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Harus dengan indikasi oleh dokter. Karena efek samping, biasanya obat cacing itu, kan kita makan cuma 1 kali. Tetapi ini butuh sampai 5 kali. Nah, efek sampingnya dari makan dosis tinggi ivermectin untuk COVID-19 belum diketahui. Oleh karena itu, BP POM sampai saat ini tidak merekomendasikan pengobatan ivermectin untuk COVID secara massal, baru secara uji klinis, dan belum keluar hasilnya. Efektivitasnya pun kita belum tahu. Jadi untuk apa kita menggunakan ivermectin, memulainya untuk keluarga kita, obat cacing ini untuk COVID-19, kalau kita tidak tahu manfaatnya dan kita tidak tahu efek sampingnya. Jadi malah memperberat nantinya. Sampai saat ini rumah sakit memang masih penuh. Penuhnya rumah sakit bukan semata karena rumah sakit kekurangan tempat, tetapi rumah sakit ini mengurangi kapasitasnya oleh karena tenaga kesehatannya terpapar. Ya, bagaimana merawat pasien banyak kalau yang merawatnya tidak ada? Nah, oleh karena itu seperti di Omni Pulau Mas, walaupun dia rumah sakit tetap jam kerjanya maksimal jam 6 sore poliklinik.
Kenapa? Karena tenaga perawat di poliklinik diboyong semua ke tenaga perawat inap, tenaga rawat inap. Karena di tenaga rawat inap jumlah perawat yang terpapar dan harus dirawat juga atau diisolasi mandiri di rumah harus dilakukan sehingga tenaga kerja kurang. Oleh karena itu kita pun yang mungkin tidak terlampau berat-berat amat, nggak usah jadi panik, kita di rumah saja isoman, dan kalau memang tempat rumah tidak memungkinkan, kita bisa melakukan rawat inap. Ya, saat ini diperlukan, dianjurkan kita memiliki oksimetri tiap keluarga supaya kita tidak mempunyai alat monitor sendiri. Baik, sebelumnya saya akan tanya moderator dulu, host, Bapak Revano, suara saya masih terdengar dan slide saya masih terbaca ya, Bapak Revano? Terbaca, terdengar, Tertua. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Harus ada check and recheck karena saya tidak bisa melihat kita semua kalau saya lagi presentasi seperti ini. Ini pertanyaan yang paling sering, ya. Setelah kita PCR positif, kita menjalani isolasi, ya. Kalau di rumah sakit, ya sudah ikut saja. Mereka mau PCR seminggu sekali atau PCR per 3 hari, ya itu kita udah tidak bisa melawan lagi kalau mereka sudah punya ketentuannya seperti itu. Ketentuan ini adalah untuk isolasi mandiri. Jadi kalau kita isolasi mandiri di rumah, setelah positif PCR kita, sering teman-teman, saudara-saudara melakukan PCR ulang. Ya, padahal ketentuannya setelah PCR ulang gejala berkurang atau malah menghilang sama sekali, pasien sudah bisa dinyatakan sembuh tanpa PCR, bahkan swab antigen pun tak perlu. Dan kalau kita melapor ke puskesmas, maka kita akan mendapat apa yang disebut dengan sertifikat pasca isolasi mandiri. Ya, jadi jika gejalanya sudah hilang pada hari ke-6, sembuh pada hari ke-10, nggak perlu lagi tes. Otomatis ini berlaku pada semua pasien. Misalnya awal-awal dia demam, anosmia, diare, sesak, batuk lah, jangan sesak. Kalau sesak kan domainnya sudah di rumah sakit. Di hari ke-6 semuanya itu sudah berkurang, dan di hari ke-10 ya katakanlah bisa dikatakan 70%, 85%, tinggal 15% lagi gejala batuk-batuk gitu ya. Itu sudah dinyatakan sembuh dan tidak perlu lagi PCR. Kenapa? Kalau mereka melakukan PCR, maka PCR akan mendeteksi apa yang disebut dengan materi genetiknya masih positif. Kata lainnya adalah, itu adalah jenazah-jenazah si virus tadi. Dan tidak akan menginfeksi lagi, serta tidak akan menular lagi. Jadi ngapain kita boros sekali, buang-buang uang. Nah, ini untuk kita ya, artinya. Tapi kalau untuk pekerja, seperti misalnya saudara kami, Yogi, kantornya menghendaki supaya masuk kantor harus negatif dulu. Itu lain cerita. Ya, kalau itu lain cerita. Kenapa ada yang tes, ada yang enggak? Itu untuk kepentingan dia masuk kantor atau dia mau terbang di masa PPKM ini kan nanti diyakini nanti setelah PPKM ini untuk terbang kita harus tetap menunjukkan kartu vaksin dan kartu PCR, bukan kartu bebas COVID dengan metode PCR. Tidak lagi kita menerima metode lain, misalnya swab antigen, misalnya apalagi tes-tes yang lain. Sepertinya begitu nanti setelah PPKM ini. Oleh karena itu nanti ke Medan misalnya, kalau tarif Citylink kita 750.000, maka harga swab pulang balik lebih mahal daripada harga tiket. Hampir sama dengan harga tiket. Oh gitu. Ya, jadi nanti kalau kita naik pesawat, sepertinya ya, sekali lagi saya bilang, sepertinya kita tidak kembali lagi ke swab antigen,
Karena swab antigen ini sebenarnya bukanlah standar internasional diagnostik, tapi kita pakai untuk screening. Masalahnya screeningnya bisa gagal. Dan screeningnya ini harus dilakukan oleh laboratorium-laboratorium yang telah terstandarisasi oleh pemerintah. Jadi kalau kita mengandalkan PCR yang abal-abal, itu tidak akan diterima di loket tiket. Corona. Tidak boleh terbang gitu loh, tidak diizinkan terbang. Oleh karena itu, sepertinya mulai dari saat ini kita harus lebih ada extra cost kalau kita memang mengadakan perjalanan dengan pesawat terbang. Misalnya kita yang mau pulang kampung misalnya ya, ada acara, kemungkinan ya, sekali lagi kemungkinan. Jadi itu tadi bahwa kita kalau nanti sudah sembuh dari isoman, dalam isoman kita sudah sembuh, maka kita hanya tidak perlu lagi dicek swab antigen, tidak perlu lagi dicek PCR, ya sudah kita 10 hari, maksimal 14 hari, kita sudah dinyatakan sembuh. Nah, berbicara soal vaksin, memang mungkin jadi pertanyaan, udah divaksin kok, baik Astra maupun Sinovac, kok masih positif-positif juga? Sekali lagi kami tekankan bahwa vaksin COVID tidak akan membuat Anda kebal terhadap COVID. Vaksin COVID merek apapun tidak akan mencegah Anda terpapar COVID. Ya, tetapi efektif untuk mencegah keadaan berat ICU, keadaan yang sesak napas, dan menurunkan angka kematian. Ya, tetapi bukan berarti pula 100% ya. Jangan nanti setelah menyangka kalau kita disuntik COVID, kita disuntik vaksin COVID, maka kita aman. Nggak mungkin bisa jadi berat. Bisa-bisa saja. Hanya probabilitas atau kemungkinan kita menjadi berat itu turun sekali dengan vaksinasi. Ya, jadi kita sebaiknya cepat-cepat divaksin. Apalagi sekarang akses vaksin sudah mudah sekali. Semua lembaga-lembaga masyarakat mengadakan vaksinasi massal. Kita tinggal datang membawa KTP. Yang mempunyai penyakit-penyakit kronis, kalau penyakit kronisnya misalnya diabetesnya di angka 200 gula darahnya, udahlah vaksin saja, tidak mengapa. Ya, kalau kurang yakin datangi penyakit dalam Anda, minta surat layak vaksin, karena dokter biasanya meminta surat layak vaksin, dokter di tempat vaksin. Oleh karena itu, jangan tunggu yang namanya vaksin Moderna, vaksin Pfizer yang tinggi-tinggi tadi efikasinya, supaya kita tidak terlambat. Ya, nah bagi para penyintas silahkan divaksin, harus divaksin. Ya, kenapa? Karena penyintas COVID tetap perlu divaksinasi. Kapan? 3 bulan setelah negatif. 3 bulan setelah dinyatakan sembuh, 14 hari isoman. Nah, itu boleh. Ya, jadi cepat-cepat kalau yang para penyintas sekarang yang ada di forum ini belum divaksin yang kedua atau belum divaksin yang pertama, segera kalau memang sudah melewati 3 bulan masa Anda sembuh dari COVID. Perlu sekali karena itu akan menjadi booster. Dulu memang dikatakan begitu ada pernah selebaran datang yang sampai mungkin ke HP kita. Setelah Anda terkena COVID dan penyintas, maka jadwal mengikuti jadwal yang pertama. Ya, ini hoax, ini nggak benar. Ya, jadi kalau kita misalnya sembuh, dinyatakan sembuh, apalagi PCR-nya atau swab-nya memang kita periksa dan sudah negatif, maka tambahkan dari waktu itu 3 bulan. Misalnya hari ini kita dinyatakan sembuh 1 Agustus, maka kita akan divaksin 1 November. Padahal vaksin pertama kita mungkin 2 bulan yang lalu dan jatuhnya 1 September besok. Maka jatah 1 September itu akan mundur menjadi 1 November. Mengikuti kapan kita sembuh. Ya, jadi kapan kita sembuh plus 3 bulan, disitulah waktunya para penyintas mendapatkan vaksin. Kenapa penting? Penting bagi mereka supaya bagaikan booster, mereka sudah tervaksinasi oleh COVID-nya langsung,
dengan dengan melakukan vaksinasi lanjutan atau vaksinasi dasar sekalipun, vaksinasi pertama maupun kedua dilakukan, maka durasi proteksi bagi tubuh terhadap COVID akan diperpanjang. Maka Anda akan semakin kuat. Oleh karena itu, para penyintas yang ada di forum ini yang belum divaksin yang kedua, tidak usah ragu, hitung saja 3 bulannya kapan dan minta vaksin yang kedua. Untuk yang sudah 2 kali vaksin gimana? Kalau yang sudah 2 kali vaksin tentu Anda sudah di booster oleh sang vaksin itu, sang virus itu sendiri. Kapan lagi kita di booster dengan vaksinasi? Itu belum ditentukan bagi penerima AstraZeneca, itu belum ditentukan kapan akan di booster. Tetapi bagi mereka para penerima Sinovac itu di booster 6 bulan setelah Anda menerima vaksin COVID-19 yang kemarin, ya. Jadi 6 bulan lagi akan di booster karena vaksin Sinovac tahannya di dalam darah memberikan efek proteksi hanya 6 bulan, ya. Jadi kita tetap harus memberi kita, dan sampai nanti pandemi ini berakhir, dinyatakan berakhir, baru kita tidak divaksin. Kalau enggak, kita akan 6 bulan divaksin. Dengan apa divaksin? Yang booster. Saat ini, contohnya di tenaga kesehatan, kami dilakukan booster dengan vaksin Moderna. Bukan dengan Sinovac lagi, tetapi dengan vaksin Moderna. Kenapa? Karena vaksin Sinovac ditujukan untuk vaksinasi dasar. Sampai saat ini, penelitian mengatakan vaksin yang terbaik untuk vaksinasi dasar adalah vaksin dari virus yang telah dilemahkan, bukan vaksin AstraZeneca, ya. Sampai saat ini, tapi nanti bisa berubah lagi ketentuan itu. Jadi vaksin Sinovac kita mau ditujukan untuk remaja dan anak-anak di atas 12 tahun saat ini. Oleh karena itu, vaksin Sinovac yang ada di Indonesia diprioritaskan untuk anak-anak 12 sampai 18 tahun, maka boosternya nanti dengan Moderna. Ya, ini saat ini importasi vaksin Moderna telah berlangsung, dan teman-teman di Fatmawati, teman-teman di rumah sakit pemerintah sudah mulai divaksin yang ketiga, ya, yaitu booster dengan memakai vaksin Moderna. Nah, ini kita masuk kepada gangguan kesehatan pasca COVID-19 atau derita para penyintas COVID-19. Saya berharap jemaat yang penyintas tidak ada yang terkena sindroma COVID-19. Waktu sakit, penyandang COVID-19 derajat sedang, berat, dan sangat berat, terjadi gangguan organ seperti ini. Kalau dia di paru, kita berbahasa Inggris sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau dia di paru, tentu sesak, batuk, nyeri dada. Di pankreas bisa meningkat kadar gula. Tadi saya menerima konsultasi dari kakak guru sekolah minggu, saya nggak ada diabetes, kok gula darah saya begitu ya habis COVID. Iya, karena COVID merusak sistem di pankreas, ya, sehingga insulin tidak terbentuk atau tidak bagus kerjanya, sehingga kadar gula darah meningkat. Saya nggak apa-apa, artinya kita sudah komitmen di Satgas bahwa menyebutkan nama itu tidak ada masalah, karena tidak ada yang perlu kita malu terhadap COVID-19 itu. Marilah kita terbuka, marilah kita sama-sama jangan sikitikan ukur karena disebut namanya Sentabi, tetapi ini sebagai contoh real bahwa dengan kita terkena itu kita membuat teman-teman yang lain jadi waspada. Ya, oleh karena itu mohon dimengerti kenapa saya dari tadi menyebut nama. Nggak apa-apa, kita di Satgas juga sudah mengatakan nggak apa-apa gitu ya. Yang disebutkan tadi namanya jangan jadi malu, karena memang tidak ada yang malu untuk COVID-19 ini. Bukan suatu penyakit yang memalukan, semua sudah kena. Untuk ginjal pasti akan ada dampak.
Ya, untuk untuk saluran cerna biasanya gampang diare, gampang mual muntah. Pas ini selagi COVID ya, ini selagi COVID. Kemudian untuk jantung pun sering terkena nyeri dada, ya, sering terkena gangguan dari otot-otot jantung. Ya, untuk otak biasanya terjadi gangguan tidur. Delir itu kayak mimpi-mimpi, setengah sadar, ngoceh gitu ya. Dan gangguan depresi, gangguan psikiatri bisa terjadi ketika COVID ini ada. Dan gangguan limpa, gangguan liver dengan naiknya SGOT, SGPT, dan gangguan pembuluh darah, kadang-kadang kulit kemerahan, terjadi kental darah, terjadi kerusakan pembuluh darah, gampang terjadi mikroangiopati, termasuk pembuluh darah kecil. Ya, itu semuanya karena di dalam tubuh kita ada reseptor yang namanya ACE2. ACE2 ini terpengaruh oleh si corona. Dia mengaktifasi yang namanya radang, sehingga organ-organ yang saya sebutkan tadi meradang. Sama kayak kita kena bisul gitu ya, meradang, merah. Dan itu akan menyebabkan gangguan organ. Oleh karenanya, ketika sakit saja, para penyintas COVID, terutama yang golongan sedang, golongan berat, dan sangat berat, yang di ICU, semakin berat COVID-nya, maka semakin beratlah deritanya. Derita organ-organnya pun semakin berat. Ya, oleh karena itu kita harus tetap walaupun kita memberikan ucapan misalnya selamat ya, sudah sembuh, puji Tuhan, ayo yuk kita mulai olahraga lagi, atau udah bisa jadi donor plasma konvalesen ya. Senina saya Bang Indra amat sangat eager gitu ya, pengen sekali menjadi donor, membantu orang-orang lain menjadi donor plasma konvalesen. Bagus ya, bagus sekali seperti itu. Namun ternyata deritanya di balik itu ada. Ya, mereka kadang-kadang mengalami 1001 keluhan long COVID yang saya sebutkan nanti sebentar lagi. Ya, kadang-kadang mereka diberhentikan dari pekerjaannya. Mereka didiskriminasi di kantor. Ya, mereka nggak boleh masuk kantor sampai swab negatif. Swabnya pun tanggungan biaya sendiri. Ya, padahal swab negatif karena jenazah-jenazah virus yang saya ceritakan tadi bisa bertahan 4 bulan. Perkirakan coba, dia harus tes 5-6 kali dengan swab PCR, padahal dokter sudah menyatakan sembuh, tapi HRD-nya belum mau terima. Karena itu ketentuan kantor. Kadang-kadang jadi bahan omongan. Dia itu positif positif lah, jangan gimana ya, satu keluarga loh ininya, gitu. Jadi bahan omongan. Kadang-kadang sering ditanyain kayak mana dulu waktu menderita, gimana dulu rasanya deritanya. Ya, yang sehat pengen tahu, tetapi trauma bagi yang sakit. Oleh karena itu sudah bisa kita merem diri kita untuk tidak menambah derita psikososial yang diderita oleh penyandang COVID atau penyintas COVID. Kadang-kadang mereka untuk sekedar ke dapur, masak, cuci, ngepel, nyapu sekalipun, masih berjuang dengan ngos-ngosannya. Cepat kali saya capek, cepat kali saya letih. Dan kadang-kadang ada yang sampai di PHK karena dianggap kurang produktif. Nah, jadi ini terjadi, merupakan hasil survei terhadap para penyintas COVID selama setahun ini, apa-apa yang mereka terima, dampak psikososial dari COVID itu sendiri. Itu bagaikan fenomena gunung es. Di satu sisi kita berbahagia, kita bergembira dia sembuh, tetapi di baliknya itu dia masih menerima derita psikososial yang harus kita peduli dengan hal ini. Ya, oleh karena itu mungkin diakoni atau runggun, mungkin para penyintas ini bolehlah kita kumpulkan dalam suatu kelompok kayak penyintas gitu kan, mereka peer ya, sesama penyintas, diadakan penguatan ibadah atau diadakan doa ya,
bukan hanya doa terhadap yang sakit, tetapi yang penyintas juga kadang-kadang merasakan hal-hal seperti ini. Enggak pun ada datang kepada mereka, hati kecilnya sendiri sudah minder duluan. Kasihan kan? Nah, ini harus kita peduli terhadapnya. Nah, gejala-gejala post-COVID atau long COVID seperti ini. Ya, aktivitas fisik dan mental terganggu, kesulitan berkonsentrasi, batuk 100 hari bahkan sampai 200 hari, ya, 3 sampai 6 bulan, sakit dada, sakit perut, sakit kepala, ya. Detak jantung, apakah ini sebabnya oleh psikis? Apakah pengaruh asam lambung karena obat dijejel-jejel, dia makan 13-15 tablet ketika sakit, bisa saja mengakibatkan GERD, nyeri dada, nyeri perut, sakit kepala, berdebar-debar, nyeri sendi, nyeri otot, kelemahan pada otot, perasaan seperti tertusuk-tusuk jarum di kepala, kemudian diare, masalah tidur, tidak nyenyak setiap malam, demam di sore hari, meriang, pusing saat berdiri oyong, ruam merah di kulit tiba-tiba, perubahan suasana hati, menjadi pemarah, perubahan siklus menstruasi, tidak bisa mengecap makanan enak lagi, ya. Cobalah, sudah sakit, pas mau makan BPK, nggak terasa. Nah, coba kan menderita sekali seperti itu, ya. Kasihan kita, kita harus pedulilah kepada mereka. Ya, pas dipesan kue tiaw akang, ya apa ini rasanya kok nggak kayak hari itu, katanya. Padahal yang lain makan dengan nikmatnya. Melihat orang lain makan dengan nikmatnya itu juga penderitaan tersendiri. Gitu ya. Baik, kemudian kita melihat ini semua yang tadi saya sebutkan tadi, gangguan mental, gangguan sistem respirasi, gangguan gas perut, ya, gangguan di ginjal, ya, gangguan di sendi bisa terjadi, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, jadi kalau long COVID ini, ya, kita harus pahami sebagai gejala post viral, post COVID, fatigue syndrome. Lemas saja bawaannya. Ya, jangan diomelin. Memang lemas, Kin, gitu ya. Memang dia pemalas jadinya. Walaupun begitu, sang penderita, sang penyintas jangan pula dibawa malas. Memang iya. Capek-capek, tapi tetap bergerak. Pada saat Anda kelelahan, berhenti. Tetap harus dilatih, tetap harus digerakkan, tetap harus olahraga, tetap harus nyapu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kelelahan jangan dipaksa, berhenti. Bukan jadinya kita di tempat tidur aja, geletak, duduk kayak kain basah begitu ya, enggak. Tetapi kita tetap harus bergerak, ya. Penyintas-penyintas SARS, penyintas COVID, penyintas corona juga merasakan kelelahan setelah sembuh. Maksudnya corona yang pertama dan corona Timur Tengah. Jadi ini data-datanya diambil dari penyintas-penyintas corona sekitar 5-10 tahun yang lalu, terjadi corona di Singapura dan di Timur Tengah. Mereka juga menderita seperti ini. Ya, dan kelelahan ini menurut penelitian 64,2% dialami setelah 1 bulan sejak COVID. Ya, jadi dia udah sembuh, COVID sudah negatif, tapi kok ya loyo gitu ya, tidak bisa bagi berdiri aja goyang-goyang, ugur-ugur gitu loh. Nah, jadi kelelahan atau fatigue ini merupakan manifestasi tersering pada penyintas COVID. Jadi para penyintas sekalian, ini derita ini. Menurut saya ini suatu hal yang tidak mengenakkan. Tapi tetaplah kalau kita orang Karo ada minyak kita yang mantap, pakai boleh, karena minyak Karo itu entah apapun sembuh dibikinnya. Jadi pakai saja, nggak apa-apa. Ramuannya oke, okup silahkan okup. Apapun usaha kita, baik pengobatan tradisional maupun fisioterapi kedokteran, semuanya boleh dilakukan. Dan ini satu lagi, penyintas COVID-19 mengalami kecerdasan yang menurun, ya, terutama mereka yang COVID berat maupun COVID sangat berat, yang masuk ICU. Setelah dari ICU, tempat daya pikir, daya juang berpikir, hitungan matematika, hitungan memori, daya untuk mengingat, daya mengenal orang, berkurang dan menurun seiring dengan dia sembuh.
walaupun dia belum saitun-saitun amat gitu loh. Jadi ini terjadi. Ini juga harap kita bisa peduli. Jadi bukan menjadikannya, loh kok aneh sekali ini orang, dulu dia cerdas sekali berpikir kok tiba-tiba menurun seolah-olah kayak linglung-linglung gitu. Jadi itu terjadi ya pada penyintas COVID. Penyintas COVID ini harus kita doakan, harus kita advokasi, harus kita duduk bersama-sama dengan mereka dan membantu mereka. Untuk kita sekarang tetap lakukanlah 6M. Inilah adalah obat COVID yang paling manjur pada saat ini, murah, meriah, dan tidak ada efek samping. Ya, tetap lakukan 6M. Ada memang efek samping vaksinasi memang ya, karena vaksin ada di sini, tetapi kita wajib dilakukan vaksin. Semua wajib pakai masker, ya. Bapak Presiden sudah membuat seperti itu aturannya, dan kita saat ini kalau memang tidak sehat, udahlah nggak usah ke gereja nanti, istirahat di rumah saja, ya. Kita nggak usah nanti, kalaupun kita sudah membuka diri untuk pertemuan-pertemuan onsite atau rapat-rapat pertemuan fisik, rapat fisik ya, tidak usah ikut dulu lah. Lakukan secara hybrid, WA video call, Zoom, itu masih lebih aman sesuai dengan rekomendasi WHO. Untuk berikutnya kita tetap waspada ya. Ini nanti vaksin itu dibutuhkan. Kenapa? Karena naik pesawat, masuk pasar, mall, menikah ya. Itu nanti runggun gereja mengantisipasi bahwa yang nanti akan dipasu-pasu dalam gedung gereja harus menunjukkan kartu vaksin. Ini sudah berlaku di Jakarta ya. Harus menunjukkan kartu vaksin pada saat pemberkatan, termasuk nanti yang masuk gedung gereja. Nah, inilah nanti fungsi Satgas sebagai menyisir bagi mereka-mereka. Kalau kemarin kan kita suhu aja, dilakukan pemeriksaan suhu saja. Sekarang dianjurkan, malah sudah menjadi aturan bahwa menikah dalam acara-acara akad nikah, baik pengantin maupun keluarga, dianjurkan sudah menunjukkan kartu vaksin. Ya, baru boleh masuk ke dalam gedung. Entah ini mau diadopsi menjadi aturan runggun dalam keputusan runggun, saya kembalikan kepada rapat runggun. Kemudian kita ke salon atau melakukan perawatan dimanapun, makan di restoran, itu sudah menunjukkan kartu vaksin. Bagi kita saat ini dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin D. Karena menurut penelitian, vitamin D inilah yang paling bagus pada saat sakit, dan maintenance untuk mencegah sakit juga. Dosis 2 kali 1000 sangat dianjurkan untuk kita semua. 2-3 kali 1000 international unit. Kalau kita sakit 5.000 sampai 10.000 IU untuk vitamin D. Waspada, Delta Plus sudah datang. Delta belum selesai, Delta Plus sudah datang. Sudah ada di Indonesia, di Mamuju, di Jambi, ya, sudah masuk. Biasanya kalau sudah masuk Indonesia, maka dengan cepat dia akan bisa meluas. Hati-hati, ancaman belum selesai, perang belum usai, perang yang sekarang nampaknya kita masih dalam posisi kalah. Oleh karena itu, jangan malu kena COVID. Dengan Anda melaporkan, maka Anda akan bisa diantisipasi, semakin cepat antisipasi, semakin terhindar dari gejala berat, dan kita akan lebih lebih aware dan lebih mampu untuk menentukan langkah, dirawatkah, di rumahkah, ya. Dan COVID bukan aib, ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa COVID itu Anda lebih buruk dari yang lain, tidak. Ya, kebetulan saja atau memang diperkenanan Tuhan kita terkena untuk kita bisa menjaga dan mawas diri ke kehidupan kita selanjutnya. Jadi COVID yang tadi saya ceritakan tadi adalah sering pada COVID sedang, berat, dan sangat berat. Oleh karena itu, semakin cepat Anda diantisipasi, semakin cepat Anda tes, kita akan mampu mencegah yang berat-berat, dan kita mampu men-tracing keluarga kita supaya tidak terkena.
Itu saja sharing dari saya. Kita akan pertajam lagi di tanya jawab. Tadi saya dengar suara Nandi Aurora. Suara Nandi Aurora sudah masuk ya? Belum ya? Sudah ada dia. Ya, kalau Ya. Nandi Aurora sudah ada, boleh memimpin kita dalam diskusi. Baik, dokter. Bapak Ibu, shalom. Salam. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Dokter Frans. Kita Rumbun Rawamangun ini sangat sangat beruntung kita punya narasumber yang handal karena COVID-19 ini menyerang saluran pernafasan sehingga ahli paru sangat dibutuhkan. Jadi berbahagialah Runggun Rawamangun karena kita punya seorang Dokter Frans. Tadi sudah dipaparkan sedemikian jauh tentang bagaimana vaksin itu kita peroleh dan harus apa menyikapinya dan berapa jenis vaksin, kemudian nakes yang mau sudah proses untuk vaksin ketiga, itu sudah dijelaskan dengan sangat detail, dan kemudian bagaimana penderitaan penyintas COVID yang disebut long COVID tadi. Nah, itu sudah menimbulkan banyak sekali sebetulnya pertanyaan di benak kita. Itu harus bagaimana sih kita, ini kan effect of change ya, tiba-tiba ada perubahan terhadap kehidupan, tatanan kehidupan kita. Gitu. Jadi yang tadinya kita malas-malas kena sinar matahari, takut hitam kulitnya, sekarang berebut untuk mencari panas matahari. Kemudian yang tadinya kita tidak mau makan sayur dan tidak mau makan buah, tiba-tiba kita sekarang cari buah, bahkan membeli beberapa vitamin untuk kita konsumsi. Jadi ini adalah suatu perubahan yang besar bagi tatanan kehidupan manusia. Jadi ayolah kita sama-sama bertanya sejauh apa sih di dalam kehidupan kita ini COVID ini, sampai sejauh ini kenapa kok belum selesai-selesai gitu. Dan sampai kapan nih pemerintah udah hutang banyak loh untuk membeli segala sesuatunya untuk menangani pandemi ini. Ayo, mari Bapak Ibu, silakan siapa yang mau bertanya. Mungkin di unmute kalau ada yang mau bertanya dulu. Saya ya. Ya, silakan monggo. Nandi Agung. Tadi saya dengar ada dua saya yang mau bertanya sama Dokter Frans. Katanya tadi setelah kita divaksin, vaksin 1-2, harus lagi setelah 6 bulan divaksin lagi yang ketiga gitu. Nah sekarang kan masih tenaga kesehatan. Untuk kita yang masyarakat biasa kayak saya kan divaksin terakhir itu bulan 4. Berarti kalau 6 bulan ke depan berarti kan bulan 10 vaksin ketiga gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah kita mendaftar? Apakah kita dipanggil secara otomatis di mana kita divaksin kedua atau bagaimana? Itu pertama. Dan yang kedua, saya mau bertanya mengenai D3, vitamin D3. Tadi Dr. Frans juga bilang bahwa vitamin D3 untuk saat ini sangat penting. Nah, saya mendapat kiriman dari saudara D3 dia 10.000 kandungannya itu 10.000 di IU, iya. internal unit. Iya, ditambah dengan K2, vitamin K2. Dia keluaran Dr. Berg. Nah, aku mau tanya, apakah itu karena yang ngasih ini ada yang bilang boleh tiap hari, ada yang bilang hanya sekali seminggu. Nah, saya mau bertanya, jadi ini pemberiannya belum saya minum karena saya juga nggak mau karena ketinggian, takutnya ketinggian malah jadi penyakit gitu. Nah, saya mau bertanya bagaimana baiknya. Itu aja sih, bujur. Ya, Bujur. Terima kasih Nande Agung. Jadi pertanyaannya, Dr. Frans, setelah divaksin 2 kali, harus ada vaksin ketiga, apakah masyarakat umum juga dapat? Kemudian bagaimana dengan vitamin D? Apakah cukup dengan boleh tiap hari atau 1 kali seminggu? Silakan Dr. Frans. Kita termin nanti, Kakak Nandi Aurora. Oh ya, kita pertermin aja ya. Saya dong. Lanjut yang lain. Kalau nggak, saya juga mau bertanya. Oke, silakan. Aku mau bertanya, dokter. Kalau dulu kita udah divaksin pertama kan ditentukan sekian hari kemudian vaksin kedua.
Nah, nanti ini untuk vaksin ketiga misalnya, tadi dokter bilang kan 6 bulan setelah vaksin kedua. Seandainya misalnya lebih dari 6 bulan itu efektif tidak ya? Bagaimana titer antibodi kita nanti yang tercipta? Bujur. Oke, termin pertama ini 5 orang penanya dulu ya. Yang ketiga siapa? Ayo silakan. Tadi Nande Agung, Nande Neni. Oh ya. Saya Bapak Revano. Oh ya, Bapak Revano. Saya ingin bertanya. Saya pernah baca, cuman saya nggak tahu, makanya saya mau konfirmasi sebenarnya. Ada yang namanya CT atau CT gitu ya, kalau kita misalnya PCR. PCR ya. CT ini menunjukkan tingkat keparahan COVID atau bagaimana sebenarnya? Makna CT ini representasinya bagaimana gitu? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga pernah saya dengar, itu ada yang namanya false negatif gitu. Sebenarnya false negatif itu apa begitu? Misalnya sekarang kita antigen, tahu-tahu mungkin besok negatif, mungkin besok jadi positif gitu. Itu sebelumnya katanya false negatif. Sebenarnya false negatif itu apa begitu? Oke, Dok, bujur, Dok. Oke, terima kasih Bapak Revano. Yang keempat? Saya, Kak. Oke. Nande Elisa ya, Louis. Ya, saya mau tanya, Dok. Nande saya iting kan sudah penyintas juga dan berbagai macam penyakit, tapi ketika pulang sudah oke. Tapi untuk saat ini masih suka lemas-lemas, jam tidur berubah. Iya. Jadi kalau dari pagi sampai sore bisa tidur, malam sampai pagi nggak bisa, Dok. Terus apakah ada pengaruhnya juga dengan pengentalan darah? Karena sekarang kaki kiri dan tangan kiri agak lamban digerakkan. Terima kasih, mohon penjelasannya. Baik, satu lagi Bapak Ibu. Aku Nande Edi. Oh ya udah duluan deh. Nande Edi udah angkat tangan. Nande Edi. Ya. Ya, monggo. Saya sudah vaksin 1 dan vaksin 2 waktunya Zaitun. Tapi ada saudara saya, Dok, sampai sekarang belum mau vaksin 1-2. Dia bilang begini, vaksin 1-2 itu kalau kita keluar negeri nggak berharga. Jadi saya mau ketiga Moderna katanya. Tapi 1-2 belum. Bagaimana itu ya, Dok? Saya pun jadi bodoh jadi ngejawabnya. Mohon penjelasan, Dok. Terima kasih. Ya. Cukup ya, Dok. Ya sudah ya, ada 5 ya, Dok. Ya, Monggo, saya jawab dulu. Saya juga sudah mencatat di sini. Apa bisa saya nanti yang kurang-kurang nanti diingatkan kembali. Ya. Ini kalau zaman era Pak Jokowi ini kayaknya semuanya dapat sepeda ini. Pertanyaannya bagus-bagus banget gitu ya. Vaksin ketiga kapan diterima oleh masyarakat? Nah, gini, situasi kita ini lagi chaos gitu ya. Situasi kita lagi menurunkan prioritas dan prioritas adalah tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan lumpuh, nanti siapa lagi yang menolong masyarakat? Jadi masyarakat sepertinya kembali diprioritaskan nomor 2. Ketentuan kapan untuk masyarakat belum sampai saat ini. Menyambung pertanyaan tadi dari tulangku, kalau sudah lewat masa 6 bulan, gimana? Ya, daya proteksi vaksin yang pertama kita terima menurun dengan sendirinya. Titer antibodi anti-SARS akan menurun. Kita akan menurun daya kekebalan kita terhadap COVID. Maka kita harus memang hati-hati mulai dari sekarang. Mau nanti menurun, sepertinya bakal terlambat. Kami pun tenaga kesehatan belum semua, apalagi kami yang di sektor swasta. Kami aja menjadi prioritas kedua, selain dari perawat-perawat di rumah sakit COVID, Fatmawati, Persahabatan, Sulianti Saroso, mereka duluan. Jadi skala prioritas akan digunakan untuk menentukan urutan-urutan vaksinasi. Kalau lebih dari 6 bulan pasti menurun, apalagi kalau kita dapat Sinovac, itu akan menurun. Tapi ya jaga diri kita, tetap terapkan protokol. Ingat bahwa udah divaksin pun kita tidak Superman, jadi kebal segala sesuatu, dan habis 6 bulan dayanya pasti akan menurun, maka terapkan ketat 6M tadi mulai dari sekarang.
Kemudian D3 10.000. D3 sebenarnya vitamin D ini bisa kita ukur dalam kadar darah kita. Namanya pemeriksaan vitamin D darah konsentrasi. Vitamin D dalam darah. Dari situlah kita menentukan dosis. Itu idealnya. Namun periksa D3 darah ini sekali periksa 1 juta. Nggak mungkin rutin kita lakukan kepada, kalau kita cukup uang kita, ayo silahkan. Karena dari situlah kita, maka diambillah dosis pukul rata. Kalau kita nggak sakit, itu maksimal 3.000. Atau 2.000 pun udah cukup kalau makan kita oke. Kalau sakit 5.000 sampai 10.000. Jadi dosis yang diberikan kepada kakak Nade Agung tadi, saya setujunya cuma dikonsumsi sekali seminggu. Jangan setiap hari. Ya, jadi kalau menurut hitung-hitungan matematika itu dosis 5 hari itu. Jadi mungkin jangan digunakan. Kalau tadi kita ada yang dalam saat ini COVID yang akut, boleh sampai 10.000, apalagi derajatnya derajat ringan sedang. Derajat sedang ke berat. Kemudian tadi pertanyaan dari Bapak Revano tentang city value. City value ini yang nyimpulin dokter. Jadi kalau awam yang nyimpulin kadang-kadang jadi seperti yang itu Bapak Revano tidaklah salah. Itu ada di luar. City value semakin kecil maka semakin beratlah dia. Makin berat COVID-nya. Tidak seperti itu. City yang tinggi pun karena gini, kita berat karena berat tidaknya penyakit kita karena COVID itu karena respon tubuh kita terhadap si COVID. Kalau respon tubuh kita meledak-meletup, maka organ-organ kita pun jadi ikut rusak. Berapapun nilai city value. Jadi city value tidak berkaitan dengan berat tidaknya penyakit. Tetapi city value itu berkaitan dengan kita ini penular hebat, apa penular ringan, apa penular yang sedang. Karena dengan semakin rendah city value, itu artinya viral load-nya semakin tinggi. Banyaknya kuman virus itu semakin tinggi dalam tubuh kita, di rongga hidung kita yang disuap itu. Oleh karena itu, city value tidak menggambarkan berat tidaknya penyakit. Jangan mentang-mentang city value kita tinggi, 36, maka kita bilang kita aman-aman saja. Enggak. Sebelum 7 hari sampai 10 hari itu lewat, maka kita tetap dalam posisi belum aman. Setelah 7 hari, baru kita boleh tarik nafas lega, kegawatan COVID berlalu. Ya, jadi false negatif itu betul sekali. Karena gini Bapak Revano, mengambil mengambil swab itu kan harus raja tega itu. Kalau dia nggak tega mengambil ke dalam dan Anda tidak merasakan sakit ketika diswab, maka itu bukan tempatnya swab. Memang di swab itu menyakitkan, memang di swab itu nggak enak, nggak nyaman, keluar air mata. Itu baru tempat, kalau bisa berdarah dikit pun. Itu baru tempat swab yang bagus. Kalau tempat swabnya nggak bagus, maka akan menelurkan swab negatif. Yang kedua, swab negatif ini, jumlah kumannya belum mencapai jumlah kuman yang bisa membuat positif. Tetapi beberapa hari kemudian, karena si virus berkembang biak, jadinya positif 5 hari lagi. Nah, itu maka pemeriksaan yang pertama disebutkan false positif. False negatif, sorry. Dia dilaporkan negatif, tapi sebenarnya positif. Itu artinya false negatif. Banyak dari orangnya, atau ketika diswab dia pilek berat. Pilek berat, ada polipnya. Jadi itu alat swab tidak masuk dalam. Tidak masuk ke rongga hidung nasofaring yang dalam. Jadi apa yang terjadi? Enggak tercapai nilai kuman yang positif. Akhirnya dilaporkan negatif. Beberapa hari kemudian swab ulang. Kebetulan yang menswabnya, swabernya Raja Tega. Masuk semua dengan sukses swabnya dan di tempat yang cocok jadi positif. Ya, itu artinya false negatif. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih, nomor 4 ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari kakak pengurus sekolah minggu. Bagaimana ini? Eating begini, eating ya. Saya merawat eating waktu itu. Masa tidur berubah. Memang masa tidur eating ketika saya visit siang itu pasti tidur ketemunya. Dan malam itu ngajak cerita suster sampai dini hari. Nah, itu dulu eating waktu dirawat. Itu saya dilaporkan, itu diceritakanlah mengenai kehidupan 3 Mindanga pun diceritakan sama perawat kita. Tapi nggak apa-apa, karena eating termasuk pasien yang sangat patuh waktu dirawat. Ya, mengenai sekarang beliau ada kelemahan, itulah kekentalan darah,
Oleh karena itu saya anjurkan cek D-dimer. Dengan mengecek D-dimer kita akan obatin kekentalan darahnya, karena semakin kental darah maka stroke gampang terjadi. Stroke sumbatan yang paling kita waspadai adalah serangan jantung karena terbentuk clotting, terbentuk gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat koroner. Maka kalau sudah terjadi serangan jantung akan berbuahkan kegawatan hingga kematian. Oleh karena itu waspada terhadap peningkatan D-dimer. Bagi para penyintas sekalian, periksa D-dimer pun 1 juta juga kira-kira itu, bukan nggak murah. Jadi bagi mereka yang sanggup, para penyintas sekalian, ceklah D-dimer Anda. Kalau kita butuh surat pengantar, maka saya akan memberikan surat pengantar untuk periksa lab. Kemudian setelah vaksin 1-2 ada yang tidak mau, ini yang saya sebutkan tadi. Dia nunggu Moderna. Entah kenapa sangat maniak, padahal belum tentu Moderna juga daya proteksinya hebat seperti Sinovac. Oleh karena itu jangan. Menjawab mereka itu adalah apa yang ada pakai dulu. Moderna sampai sekarang tidak akan dijual ke masyarakat umum. Tidak ada vaksin yang dijual saat ini. Semua vaksin masih gratis. Belum dibuka channel umum. Begitu channel umum dibuka, 212 langsung marah gitu loh. Jadi kita harus lihat dinamika politik di negara kita, karena vaksinasi pun terpengaruh juga oleh tarik melulur politik di negara kita ini. Sebenarnya kenapa rupanya kalau dijual? Toh nanti itu akan mempercepat proses vaksinasi. Banyak kok orang kaya di Republik ini. Cuma tidak boleh pula lagi. Oleh karena itu saat ini untuk mereka-mereka yang masih menunggu Moderna dan Pfizer, ya menunggu itu tunggu aja, tapi sampai saat menunggu silahkan disuntik 1-2. Kalau misalnya tidak diterima di luar negeri, bohong, karena WHO telah mengakui Sinovac sebagai vaksin internasional. Itu jawaban saya. Baik dok, tapi tadi ada yang pertanyaan Andi Agung ketinggalan, apakah vitamin D3 itu yang digabungkan dengan vitamin K2? Ya, vitamin D3 dengan K2, vitamin K juga kita butuhkan sebenarnya untuk memperlancar metabolisme kita. Itu boleh-boleh saja dikonsumsi juga. Tetapi dalam pembicaraan antivirus yang kita unggulkan adalah D3. D3 10.000-nya ini kegedean dosisnya kalau dimakan setiap hari. Setiap hari, ya. Kemudian Anda ini tadi kalau vaksin ketiganya nanti pasti lewat 6 bulan, bagaimana dok? Ya, itu akan turun daya proteksinya. Terjawab tadi. Ya. Sudah. Baik, sudah terjawab ya. Kita masuk termin kedua. Ini udah menanti Bapak atau Nandewina ini. Silakan Bang, Kak. Tadi Terima kasih moderator. Iya. Iya. Terima kasih. Silakan, monggo. Silakan. Kalau saya ditawarin vaksin Nusantara bagaimana, Dok? Apakah saya boleh terima atau bagaimana? Terima kasih. Ambillah. Kesetanya lagi tuh. Oke, yang berikutnya, yang berikutnya barangkali. Itu aja Bang pertanyaannya. Karena saya dulu yang 1-2 bulan Januari. Ya. Berarti kalau Muldoko saja sudah divaksin Nusantara, apalagi Manik, kan boleh-boleh saja. Terima kasih. Iya. Paten itu sama kita nanti Bang ya. Saya juga ditawarin Fakmus. PDIP Golkar sama. Iya Bang. Saya juga udah ditawarin tuh Fakmus. Sama kita Golkar nanti Bang bareng. Ya. Oke. Nah, yang kedua tadi saya lihat Nande David ya. Monggo Nande David, Evi. Ya, bujur Kak. Saya mau tanya dokter, kalau sudah dapat COVID, lalu katakanlah sudah negatif gitu ya, apakah ada pemeriksaan yang standar yang harus dilakukan untuk memastikan tubuh kita itu sudah baik-baik saja gitu? Ya sebagai contoh Karo David lah ya, dia hasil PCR-nya tadi keluar dan masih positif 32 setelah 3 minggu isoman di rumah. Nah, tadi kan dokter udah jelaskan bahwa itu sebenarnya sudah sembuh karena memang sudah tidak ada gejala, kecuali ya masih lemas-lemas, masih segala macam, batuk segala macam. Maksud saya, apakah perlu kita periksa lagi seperti ronsen paru atau apa untuk ngecek bahwa semuanya udah baik-baik aja gitu dok? Bujur. Ya. Baik, itu saja ya Nande David. Yang ketiga. Boleh ya. Ini ada Pertua Emeritus
Bapak Indira angkat tangan tadi. Oh iya tadi ya, iya. Ya, Itu monggo, Nanda-Indamia. iya, Bapak Indira. Mungkin nanti Indamia aja. Oke, boleh silakan Nanda-Indamia. Ini pertanyaan yang rame-rame ya dok. Terkadang kan sudah terkena COVID, saya melihat kena lagi kedua kalinya gitu. Jadi apa sih penyebabnya kok bisa 2 kali dia kena COVID? Bahkan ada yang sampai 3 kali. Jadi apa yang menyebabkan seperti itu dan bagaimana kita sebagai yang sudah penyintas ini agar tidak kembali lagi kena gitu. Mohon penjelasannya dok. Baik. Udah cukup Nanda-Indamia. Ya, sekarang ke Bapak Indira. Monggo Kila. Bu Jul, yang pertama ini bukan soal mau berangkat ke luar negeri atau bagaimana, tapi mau memastikan aja sebetulnya vaksin apa yang bagus gitu. Karena Singapura dan Inggris itu memang sudah declare itu udah luas lah bahwa hanya menerima Pfizer gitu. Kalau kecuali Pfizer dia harus isolasi dulu baru bisa ini. Itu padahal tadi yang direkomendasikan adalah Moderna itu. Gimana sebetulnya tentang Pfizer yang diterima oleh Singapura dan Inggris ini gitu dok. Kemudian yang kedua, kenapa jenis vaksinnya yang disertifikasi untuk kemana-mana gitu? Kenapa bukan surat keterangan reaktif imunnya yang digunakan gitu? Ini WHO gimana ini sebetulnya? Kemudian ketiga, di Rumah Sakit Columbia itu ada fisioterapi pasca COVID itu sekitar 1,5 juta itu. Apakah itu juga efektif untuk diikutin? Mungkin 3 pertanyaan itu, Bu Jur. Iya. Oke, baik. Yang terakhir ada satu lagi termin kedua. Siapa? Bapak Ibu monggo. Saya boleh. Boleh dong. Oke. Saya mau bertanya Pak Dokter. Menyangkut dengan vitamin D3 tadi, kalau kita dalam kondisi sehat tidak terpapar, kita minum langsung 10.000, apakah tidak terlalu banyak dosisnya? Karena tadi saya dengar dokter bilang boleh kita minum 10.000 untuk jangka waktu 1 kali 1 minggu. Iya. Bukannya adakah sebenarnya kebutuhan badan kita per hari berapa? Tadi disebut juga. Berapa unit gitu ya dokter? Itu yang pertama. Lantas yang kedua, kalau misalnya ada yang sudah PCR positif, lantas sudah mencari obat azitromisin dengan antivirus sampai kemana-mana tidak dapat. Nah, itu apakah boleh diganti dengan antibiotik atau antivirus yang lain, atau apa yang bisa diberikan selain azitromisin dengan antivirus yang sudah disebutkan selalu di link kita ini begitu. Ya, itu aja Pak Dokter. Terima kasih. Baik. Silakan Dokter Frans, ada 5 orang. Kualitas pertanyaannya hari ini bukan main ya, bagus-bagus sekali. Bukan sepeda lagi kayaknya ini, Dok. Mungkin karena ada nanti Aurora gitu loh. Selama ini kan. Baik, tentang vaksinasi Nusantara. Inilah saya bilang tadi, semua tidak terlepas dari tarik-menarik sana-sini yang kami juga sebagai tenaga medis bingung. Karena vaksin Nusantara belum mendapat rekomendasi atau Emergency Utility Authorization dari BPOM. Tetapi sudah disuntikan. Nah, ini kami juga menimbulkan kebingungan. Tetapi kita usir dulu itu. Apakah vaksinasi Nusantara boleh digunakan sebagai booster atau sebagai itu? Sebenarnya vaksinus ini juga sama produk importasi, bukan dibuat di Indonesia. Ini produk dari Amerika. Saya mengatakan semua vaksin sama. Kenapa? Karena tadi menyangkut pertanyaan Pertua Emeritus Bapak Indira.
Vaksin mana nih yang bagus nih? Katanya Pfizer, katanya masuk Singapura harus Pfizer, di luar Pfizer harus dikarantina. Itu kebijakan. Tetapi apapun vaksin yang disuntikan kepada kita, respon imun kita itulah yang menentukan kita terproteksi. Disuntik pun vaksin, kalau tidak terbentuk respon imun gimana? Tetapi vaksin ini bisa dilepas ke pasaran karena menurut penelitian respon imun terjadi pada hampir 100% penerima vaksin. Makanya tidak butuh surat bukti reaktif tadi. Cukup surat bukti telah divaksin karena menurut penelitian semua terjadi serokonversi dari tidak punya antibodi menjadi punya antibodi. Masalahnya, tercapaikah seroproteksi? Tercapaikah kadar antibodi mumpuni untuk menangkal COVID? Nah, itu tergantung gizi kita, tergantung ras kita, tergantung pola makan kita, pola hidup kita alkoholik bukan enggak, merokok apa enggak, itu semua mempengaruhi. Apakah kita punya cancer apa tidak, punya alergi apa tidak, itu mempengaruhi sekali terhadap efektivitas vaksin. Vaksin yang sudah digelontorkan ke pasar ini, klaimnya semua positif, dan di atas rata-rata 50% aja sudah cukup menurut standar WHO. Tetapi tubuh kita sendirilah yang tahu bagaimana membentuk antibodi, cukup apa tidaknya, itu tubuh kita sendiri dan lain-lain tiap orang. Saya disuntik Sinovac, Nora disuntik Sinovac, Olin disuntik Sinovac. Saya dan Olin titernya di atas 250, ya. Sedangkan Nora cuma 90-an. Kenapa begitu? Sama Sinovac juga. Karena saya terima Sinovac yang dari Wuhan. Nora dan Olin terima Sinovac Bio Farma yang di Bandung. Toh Olin juga lebih tinggi daripada Nora. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita tentukan respon imun kita yang ditunjukkan oleh titer antibodi yang terbentuk karena vaksin. Oleh karena itu kartu vaksinlah yang dibutuhkan. Mengenai preferensi kenapa Pfizer, kenapa Moderna, kenapa enggak ini, itu sudah tergantung kebijakan ekonomi, kebijakan politik, pimpinan dari negara-negara setempat. Tidak akan sama tiap negara. Dulu masuk Arab sudah harus Pfizer dan Moderna, tapi sekarang Sinovac pun sudah diterima untuk ibadah haji. Jadi berubah dan terus berubah. Kemudian dari Bulang tadi, vaksin Nusantara saya boleh disuntik? Boleh-boleh saja. Kemudian penyintas tadi pertanyaan Nora, kalau PCR-nya masih positif 32, saya tetap menganjurkan untuk dilakukan pemantauan dedimer, ya, dedimer, ya, supaya tidak, itu yang paling berat. Dedimernya tinggi, terjadi hiperkoagulabilitas atau pengentalan darah, bisa merusak organ kemana-mana. Ini yang perlu dipantau. Foto ronsen sepanjang tidak sesak dan tidak batuk, tidak perlu dilakukan pengulangan. Ya, itu saja. Selain faktor metabolik yang lain, kalau misalnya tinggi gulanya, ya diatur gulanya, tinggi kolesterolnya, tetap diatur kolesterolnya, dan saya anjurkan Karo, David untuk semakin giat melakukan olah fisik, supaya hilang segala macam lelah dan melatih otot-ototnya kembali aktif. Kemudian tadi Bapak Indi Pertu Emeritus, fisioterapi. Ya, untuk mereka-mereka yang sesak nafas pasca COVID sudah negatif, dianjurkan fisioterapi. Demikian juga yang sulit sekali menggerakkan otot, nyeri sendi pasca COVID, dianjurkan fisioterapi. Berguna, berguna. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya tidak usah fisioterapi. Fisioterapi sendiri aja dengan jalan pagi, berjemur, makan makanan bergizi, dan mengatur kadar metabolik kita apabila kita menyandang penyakit tertentu, gula, kolesterol, hipertensi, semuanya dibagusin. Jadi COVID mengajarkan kita untuk hidup bersih, COVID juga mengajarkan kita untuk mengontrol penyakit-penyakit kita yang lain. Kalau selama ini kita rasanya kurang peduli, mulailah peduli. Hanya COVID yang bisa menyelesaikan kemacetan lalu lintas Jakarta. Ya, jadi efek COVID ini amat sangat mempengaruhi kehidupan kita, termasuk pola kita untuk menjaga kehidupan kesehatan kita pribadi, karena bisa berdampak kepada organ-organ lain. Mengenai D3 tadi yang 10.000, saya menganjurkannya sekali seminggu saja. Yang D3 10.000, enggak tiap hari karena kebanyakan dosisnya. Karena dosis harian kita 2 kali 1.000. Vitamin D disimpan dalam kadar lemak tubuh kita. Oleh karena itu makan 10.000 cukup untuk stok seminggu.
Nah, paling afdolnya lagi kalau kita mengecek kadar vitamin D dalam darah. Kalau dia mencapai serum yang normal, ngapain kita minum vitamin D? Masalahnya 80% rakyat, 80% defisiensi vitamin D tanpa tahu kita bahwa kita defisiensi, terutama perempuan. Ya, 80% itu defisiensi vitamin D yang akan Kekurangan berbahaya maksudnya. Defisiensi itu kekurangan ya. Ya, kekurangan vitamin D, oleh karena itu bisa mempengaruhi osteoporosis dan gangguan metabolik yang lain, khusus perempuan. Ceklah kadar vitamin D dalam darah. Kalau memang perlu disuplementasi, kalau memang perlu dijaga saja, dosis 400 pun sudah cukup. 1000 maksimal. Tapi kalau suplementasi itu mungkin 10.000 tadi pun kita butuhkan. Demikian yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang ketiga lah. Tadi ada dok yang pertanyaan Bapak Indira, kenapa jenis vaksin yang disertifikasi? Ya, itu tadi. Kalau karena menurut mungkin dokter bisa jelaskan dok, kan ada 3 jenis vaksin itu yang virus dilemahkan atau vektor itu ya. Jadi gini, virus kita platformnya itu ada 3. Virus yang dilemahkan itu virus hidup yang dilemahkan, kemudian berasal dari vektor, artinya di COVID kan dulu simpanse, kemudian dari darahnya lah diambil dan dibentuk virus, dan dibentuk vaksin. Yang ketiga adalah vaksin dari rekayasa genetika, bukan dari virus hidup, namanya vaksin RNA. Itulah Pfizer dan Moderna. Nah, kalau berdasarkan efikasi laboratoris, semua terbentuk proteksi antibodi. Paling tinggi adalah Pfizer sama Moderna, 95,7 efikasi. Ya, terus kenapa itu yang diambil? Nah, ini kan soal ilmuwan setempat ini, kesepakatan ilmuwan setempat. Kenapa nggak kita ambil? Karena begini, kalau kita ambil Moderna sama Pfizer, itu nyimpannya itu minus 70 derajat Celcius, menyimpannya di dalam lemari pendingin minus 70. Nggak semua bisa, apalagi kalau mau diedarkan ke Kabanjahe, Tiga Binanga, di Alor, di Sangerta Laut untuk vaksin nasional, tidak akan mungkin kita bisa pakai Moderna sama sama Pfizer. Nyimpannya itu di minus 70. Nah, kenapa sertifikasinya? Sertifikasi itu adalah hasil kesepakatan negara tersebut dengan para ilmuwannya. Beda-beda tiap negara. Jadi tidak bisa kita bilang, tapi apakah murni bahwa Pfizer lebih unggul daripada yang lain? Enggak juga. Rupanya dalam 3 bulan antibodinya turun. Mereka 3 bulan, kalau pakai Pfizer sama Moderna, 3 bulan harus di booster. Masih lebih jago Sinovac kalau begitu. Kan gitu ya. Nah, jadi tidak ada, itu hanya vaksinasi. Jadi tetaplah kita mengupdate ilmu kita dengan membaca. Karena kemudian nanti ada perubahan-perubahan berikutnya yang oleh otoritas dunia yang namanya CDC, baru kita nanti akan mendapat yang terbaik. Semua juga dalam masa proses penelitian, dan nanti hasil penelitian akan keluar, dan itu yang akan kita pakai sampai saat ini. Ya, terima kasih. Baik dok, ada tadi yang pertanyaan yang sudah terkena COVID bisa terkena lagi sampai 2-3 kali. Maaf sekali Nadia Mia tadi ya. Iya. Pasien saya terkena COVID sampai 3 kali. Kenapa? Kok bisa? Gini, vaksinnya dia terkena yang pertama kena vaksin Wuhan, virus Wuhan punya. Ya, saya bilang gini, marganya kan virus ini bermutasi. Kalau dulu yang pertama marga barus virusnya, yang kedua ini marga tarigan yang menginfeksi. Jadi bisa-bisa saja namanya sama-sama corona, tapi kan lain strain-nya, lain struktur antigennya, sehingga kita bisa kena COVID sampai berkali-kali. Pasien saya ada 3 kena COVID sampai 3 kali. Semestinya setiap kita kena COVID, kita harus dicek genomnya. Marga apa, virus corona marga apa yang sedang melanda kita. Tapi kita nggak sanggup di biayanya mengecek genom itu, mahal. Dan hanya bisa di Eijkman Jakarta, di RSCM. Jadi nggak dilakukan secara rutin sekarang. Tetapi teorinya, setiap virus corona yang lain marganya, artinya lain struktur genetikanya,
pasti akan bisa memvaksin kita. Karena sekarang vaksin ada 12 seri. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, iota, theta. Nah, itu semuanya beda-beda. Nanti yang baru tadi ada delta plus, kamu kena delta sekarang, bisa kena delta plus. Bisa kena lambda. Nah, jadi nama-nama virus yang melanda kita ini beda-beda. Makanya kita bisa kena berulang COVID-19. Berbeda tapi bisa dengan pengobatan yang sama, Dok. Dengan ya bisa kita bisa kita simpulkan tadi pertanyaan tadi dari kakak Mama ya mengatakan juga bahwa kita bisa saja terkena, tetapi sampai sekarang yang kami temukan dan kami baca adalah kedua, ketiga itu kalau kita terkena virus COVID-19 tidaklah seberat kalau kita yang pertama. Ya, tidak berpotensi karena dari vaksin virus yang pertama kita sudah divaksin langsung sama virusnya, sudah terbentuk antibodi, sehingga kalau kita yang kena yang kedua, kena yang ketiga sudah lebih enteng gejalanya. Tenggorokan, nasofaring tetap positif pada swab, tapi klinisnya lebih enteng dari yang pertama. Kalau kita kena, kalau penyintas kena lagi COVID yang kedua maupun yang ketiga. Nah, jadi perkara tadi obat-obatan. Kalau obat-obatan antivirus yang direkomendasikan kan cuma 2, yaitu favipiravir dan oseltamivir. Kalau kami bilang hanya favipiravir. Oseltamivir tidak berdaya. Ya. Kemudian antibiotik yang digunakan adalah apabila ada infeksi bakteri sekunder, azitromisin maupun levofloxacin. Di luar itu kami tidak akui. Oleh karena itu, kalau habis di mana-mana, ya harus dicari, tetap dicari karena menurut protokoler cuma itu, tidak bisa diganti gitu loh. Kalau habis, tapi sebenarnya sebagai pegangan kita semua sampai detik ini obat COVID, drug of choice, artinya obat yang memang diperuntukkan untuk COVID tidak ada. Jadi masih seperti demam berdarah, obatnya sampai sekarang tidak ada. Orang malah makan ramuan tradisional lah, angka lah, ya cacing kremi lah, entah apa-apa. Begitu juga dengan COVID, semua mengandalkan pengobatan tradisional karena tidak diobatin pun COVID ini akan sembuh dengan sendirinya. Asal kita tidak punya komorbid, kita cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, vitamin sebagai tambahan, antibiotik kalau ada infeksi sekunder cukup, antivirus tidak terlampau kita butuhkan. Lah, kalau gitu kenapa dokter ngasih? Nah, penelitian kawan-kawan kita di luar negeri kok iya bagus, makanya kita tiru. Kalau menurut penelitiannya secara kedokteran, penelitian tingkat tertinggi, obat itu belum pernah mencapai kata sepakat dipakai sebagai drug of choice atau obat utama COVID. Demikian. Baik dokter, sebelum masuk ke termin ketiga, saya mau menambahkan straight ahead ke Bapak Indira. Jadi mengapa kok pakai Pfizer, ada yang ini, ada yang boleh kemana, bukan masalah luar negeri. Jadi situasi pandemik ini membuat masing-masing negara mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu. Contoh vulgar, dulu Arab hanya mau menerima AstraZeneca dan Pfizer. Tetapi belakangan ternyata mereka menerima lagi Sinovac. Kenapa? Karena orang Indonesia itu paling banyak naik haji pertua. Jadi dia bukalah Sinovac itu sehingga orang-orang Indonesia bisalah nanti beramai-ramai ke sana. Itu sangat politis sekali kan. Nah, begitu juga yang lain-lainnya. Bujur. Kita masuk kepada termin ketiga, termin terakhir. Ayo Bapak Ibu. Kayaknya pertanyaan Nandai Ngibit belum terjawab. Yang sudah mana tadi ya? azitromisin dan vitamin D3 sudah terjawab. Oh, udah ya. Ada yang lain? Masih ada? Saya, Kak. Oke. Mama Ari. Oh ya, Nande Ari, silakan. Terima kasih atas pertanyaan ini. Saya kan udah kena COVID pertama. Dan ini COVID kedua. Saya ingat banget memang kata Turang. COVID pertama itu ada yang pasiennya memang dibilang dan ikut terus yang ceramah ini. COVID pertama biasanya lebih berat daripada COVID kedua dan ketiga. Tapi yang saya alami sebaliknya. Jadi yang pertama saya happy aja. Saya happy. Itu diperkirakan 10 hari baru bisa pulang. Saya 9 hari pun sudah
pulang karena yang pertama itu swab-nya langsung negatif dan nanti hari Seninnya kita periksa toraks foto. Jadi karena hari Minggu pun sudah ada hasilnya, jadi saya dipercepat toraks foto dan hari Minggu itu pun pulang. Kadang-kadang saya mikir begini, bukan apa ya, apa ini sekelumit mengenai Ayub gitu. Dan memang yang pertama saya happy aja, itu nggak ada masalah gitu. Saya kerja, saya ngerjain aktivitas, semua aktivitas saya lakukan dengan baik, saya ngajar, saya semua masak, belanja, semua seperti sehari-hari nggak ada masalah. Tapi yang kedua ini luar biasa gitu ya, berat sekali sampai status ICU. Puji Tuhan waktu itu ICU penuh, dan puji Tuhan juga mau dirujuk ke rumah sakit lain karena ICU Cikini penuh juga, puji Tuhan juga gitu. Jadi alat itulah yang dibawa ke tempat saya dirawat gitu ya. Jadi itu berat, memang udah berat sekali status ICU. Tapi puji Tuhan, saya yakin doa-doa semua yang hadir di sini dan semua itu karena firman Tuhan dan iman lah semua, maka cepat sembuh. Dan dibilang petugas lab itu, kakak katanya, saya ingat katanya waktu kakak status ICU itu kalau ada HP saya foto itu kakak katanya. Dalam 6 hari itu CRP saya itu lewat 100 dan normalnya itu kurang dari 10. 147 apa 100 berapa. Dalam 6 hari itu langsung normal. Itu mujizat kakak nanti harus bersaksi gitu. Iya puji Tuhan, saya bilang. Semua datang, itu baik direktur kami datang berdoa, dan saya minta juga dokter pribadi, dok tolong doain saya. Langsung didoain. Begitu juga asistennya doain semua. Dan mengenai transfusi plasma konvalen juga cepat banget. Jadi kan orang susah nyarinya ya, kami belum 1 jam itu udah semua mau nelpon semua langsung dapat. Awalnya dibilang teman itu, Kak sekarang golongan darah O itu susah. Oh iya, saya langsung bilang kepala ruangan saya, langsung di-share dan kemana-mana langsung langsung di-share cepat gitu, dan belum 1 jam itu udah semua nelpon. Terus saya bilang sama teman, sedikit ya, saya bikin sama kepala ruangan saya, ini langsung cepat banget dapatnya semua. Kak, ini namanya inilah yang baik kakak, yakinlah pasti semua nanti beres. Jadi cepat semua itu keberhasilannya karena kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa si COVID. Saya ambil itu intinya semuanya. Amin. Ini karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Sampai saya tadi ambil itu mengenai Ayub. Kalau kesaksian tadi saya mengenai yang COVID pertama itu biasa-biasa saja. Tapi kesaksian yang sekarang kalau saya nanti suatu saat saya bersaksi itu luar biasa. Itu yang saya ambil. Jadi saya mengenai kerja apa, memang saya awalnya takut. Tapi saya hari lepas hari saya berdoa sama Tuhan, saya nggak takut lagi gitu. Dan ini juga masih lemah gitu ya, mau masak aja belum kuat gitu. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita beriman, kalau saudara-saudara semua sini mendoakannya, semua nanti berjalan dengan lancar. Saya minta sama Turang, apa yang harus saya lakukan supaya saya lebih cepat lagi dan untuk beraktivitas gitu, supaya tadi mengenai pikiran nanti IQ jadi turun. Saya yakin dan percaya kalau diterangin firman Tuhan itu saya bisa cepat untuk matematika apa gitu. Terima kasih Turang, tolong kasih saya untuk saya lagi. Terima kasih Nande Ari. Ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini biar dijawab Dr. Frans yang terakhir. Masih ada? Nanya. Oke. Henry. Henry ya? Ya. Oh ya. Arthur. Silakan Bos, Bapak Arthur. Iya, ini juga saya juga pernah kena ya bulan kemarin ya. Tapi yang saya tanyakan bukan COVID yang saya kena ya.
yang saya tanyakan itu gimana kalau COVID itu mengenai perempuan hamil? Cara penanganannya itu seperti apa yang bagus gitu ya? Misalnya hamilnya 5 bulan, 6 bulan. Karena banyak ada teman saya juga yang meninggal karena kena COVID pas waktu hamil karena tidak tahu cara pengobatannya. Jadi menurut dokter atau ini, apakah memang benar orang hamil itu lebih berbahaya menghadapi COVID daripada orang yang kena COVID tapi nggak punya penyakit apa-apa gitu, Dok? Iya. Bujur. Baik, terima kasih Bapak Arthur. Ada yang lain? Kita masih punya, boleh penanya 3 lagi? Ada? Yang terakhir. Arut itu. Siapa? Saya Nandi Aurora. Oke. Oh ya, silakan Bi. Amirut. Saya ini mau bertanya saja, dokter. Saya ada baca di WA, seorang dokter juga katanya, tapi saya lupa nama dokternya. Katanya kalau kita kena COVID harus dipuasakan gula. Jadi kita selama berapa, 20 jam apa 2 hari itu, kita tidak boleh makan nasi, makan yang bergula-gula lah. Walaupun buah, kalau itu manis tidak bisa dimakan. Kecuali telur, ikan, yang sebangsa yang tidak bergula. Jadi dia mati virusnya itu katanya dokter. Saya baca. Bagaimana itu? Bagaimana itu kebenarannya, dokter? Baik. Ya, ya, terima kasih. Boleh, ada yang lain? Masih bisa 2 orang lagi? Tidak ada? Oke. Oke, ya. Silakan Dok, Baik. ada 3 orang penanya. Ya, dari Nande Ari tadi bujur kesaksiannya. Ya, kalau saya bilang tadi yang kedua lebih ringan, ternyata yang kedua lebih berat. Itulah varian. Itulah apa namanya, tidak sesuai dengan keilmuan. Kenyataan tidak sesuai dengan keilmuan. Kenapa? Mungkin yang kena adalah sekali ini virus Delta, yang kemarin virus Wuhan. Delta memang daya potensi gawatnya memang jauh lebih tinggi daripada Wuhan. Nah, kan begitu. Jadi kita tidak tahu karena kita tidak memeriksa genom atau jenis virus apa yang kena. Cuma yang tadi yang saya anjurkan berikutnya adalah pertama, atur kadar gula. Karena saya tadi diberikan lab tadi adalah kadar gulanya terlalu tinggi. Kemudian syukur kekentalan darah tidak ada. Jadi yang perlu dicek yang seperti itu. Selain kekentalan darah, metabolik kita juga harus diatur. Kemudian lakukan fisioterapi mandiri. Tetap bekerja, tetap berolahraga, tetap melakukan aktivitas sosial. Kurangin gula. Nah, memang iya. Karena gula ini adalah environment atau lingkungan yang paling enak di mana virus akan berkembang biak. Gula adalah makanannya virus dan virus ini senang sekali dengan lingkungan yang agak manis gitu loh. Dengan adanya gula, maka reseptor-reseptor yang ACE tadi yang saya kemukakan tadi akan semakin banyak dan virusnya akan semakin bisa masuk ke dalam sel tubuh kita dan berbuat ulah dan akan menginfeksi kita. Jadi betul bahwa mereka yang menyandang atau statusnya COVID positif, gula sebaiknya ditiadakan, nasi putih diganti dengan nasi merah, karena indeks glisemiknya rendah, kalau bisa karbohidrat diganti ke protein base, putih telur, ikan, daging, tempe, tahu, telur, susu, dan kesemuanya minuman-minuman bergula tinggi atau bebaskan dari gula sama sekali, yang gula tidak diperbolehkan. Saya setuju dengan yang ada di WA tadi, biarlah energi kita berasal dari protein, karena protein adalah semen tubuh kita, sehingga kita terbangun daya tahan, itu pun dari bahan baku protein. Dari Bapak Arthur yang Bapak Arthur sebutkan tadi namanya komorbid. Termasuk kehamilan adalah komorbid. Sayangnya pada kehamilan antivirus tidak dianjurkan diberikan karena favipiravir maupun oseltamivir kontraindikasinya adalah perempuan hamil dalam keadaan hamil. Jadi memang betul daya tahan mereka yang sedang mengandung itu jauh lebih rendah kalau diukur dan metabolismenya pun terganggu dalam artian karena kebutuhan nutrisi untuk yang sangat berlipat ganda karena dia sedang hamil, metabolisme juga meningkat sehingga perlu asupan, maka dia butuh karbohidrat. Sementara karbohidrat ini membuat jadi virus gampang untuk berkembang biak. Oleh karena itu
perempuan dalam keadaan hamil memang rentan sekali untuk menjadi berat dalam keadaan, kalau kita lihat trimester pertama, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga, yang paling bahaya adalah di 3 bulan ketiga. Ini bahaya sekali untuk perempuan terkena COVID-19. Oleh karena itu, kadang-kadang apalagi nanti dalam persalinannya, tidak semua rumah sakit mau membantu persalinan perempuan yang saat ini COVID positif. Hanya beberapa rumah sakit rujukan yang mau. Jadi ini merupakan tantangan tertentu, dan benar selain COVID pada wanita hamil, penderita diabetes, kadar gula tinggi, perokok, kemudian mereka-mereka dengan berat badan tinggi, overweight, juga menjadi faktor selain usia di atas 60 tahun, itu menjadi semuanya itu adalah komorbid yang apabila terkena COVID mudah menjadi berat. Ya, mudah menjadi berat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk pertanyaan kita semua. Saya senang sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang semuanya bagus. Terima kasih untuk moderator yang memimpin acara ini. Demikian dari saya. Baiklah, terima kasih. Mungkin ada sedikit kepada dokter, bahwa pemerintah menjadikan angka kesembuhan pasien COVID-19 ini sebagai narasi keberhasilan menangani pandemi. Padahal pasca COVID itu masih banyak penderita yang merasakan gejala-gejala tertentu. Mungkin ke depan ada saran dilibatkan psikiater, psikolog, dan lain-lain. Mungkin fisioterapi, terapis lainnya. Mungkin begitu nanti ke depannya ya dok ya. Baiklah Bapak Ibu. Kelompok rohani seperti kita sekarang ini juga sangat mengambil peran penting untuk menumbuhkan semangat. Ada pendeta di sini, ada ketua runggun kita minta mungkin pendapatnya dari pendapat dari gereja nih. Silakan. Iya. Ada ketua runggun atau pendeta? Ya, ada pendeta kita. Kalau ada pendeta, silakan pendeta. Oh ya. Ya, pendeta, ketua runggun juga boleh. Ketua runggun nanti pendeta nanti juga sekaligus menutup dalam doa. Oke, ketua runggun juga ya. Ketua runggun dulu. Oke, selamat malam Bante Krina, salam sehat buat Jua. Jadi kita patut mengucap syukur pada Tuhan yang telah memakai hambanya, pertua kita, pertua Bapak Olin, dan juga Nande Aurora di dalam memberikan pencerahan kepada kita mengenai COVID-19 yang masih merajalela penyebarannya pada saat ini. Dan juga kita mengucap syukur karena kita semua ambil bagian memperkaya diskusi kita pada malam hari ini. Menurut hemat kami, apa yang kita bicarakan pada malam hari ini sangat relevan dan sangat berguna. Karena apa? Karena sebentar lagi ada kemungkinan pelonggaran-pelonggaran sudah akan dilakukan oleh pemerintah. Karena menurut data tren penularannya memang kalau di Jakarta kita lihat turun tajam. Mudah-mudahan ini adalah angka yang sesungguhnya, sehingga kalaupun nanti pemerintah mengambil kebijakan untuk melonggarkan PPKM, ya kita betul-betul berada di dalam situasi yang baik lah gitu. Nah, jadi tentunya kita terus-menerus harus mengupdate informasi-informasi yang berguna mengenai COVID-19 ini. Karena kalau di dalam pelonggaran ini nanti, ya adaptasi yang harus kita lakukan harus cukup ketat gitu. Itu yang perlunya informasi yang kita dapatkan pada malam hari ini. Nah, selain daripada itu, tentunya kita terus minta pertolongan dari Tuhan, bagaimana supaya Tuhan turut campur mendatangkan kebaikan bagi kita di dalam kita menjalani aktivitas kita ke depan ini. Kami mengajak kita semua nanti masing-masing kita merenungkan kembali firman Tuhan Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Mari sama-sama kita renungkan. Ini udah sering kita baca, cuman terus-meneruslah kita hayati, kita imani dan kita lakukan supaya apa? Supaya kita tetap bisa bersukacita. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap bersukacita di situasi seperti ini? Ya, Filipi 4 ayat 4 sampai 8 kami pikir bisa menjawab bagaimana kita supaya tetap bersukacita, karena bersukacita udah pasti akan menaikkan imun kita. Itu harapan dari kami.
Mari terus kita artinya mengantisipasi dan mengupdate informasi mengenai COVID-19 ini, dan kepada Satgas terus berjuang supaya artinya gereja hadir buat kita semua. Bujur. Baiklah, terima kasih Pertua sebagai Ketua Runggun. Sebelum saya sampaikan, saya tutupi saya dulu. Sebelum saya sampaikan kepada pendeta, dari terlihat bahwa peserta diskusi pada malam hari ini yang diwakili dengan 13 penanya itu bisa menjadikan sebuah sampel dari GBKP Rawamangun bahwa pendalaman tentang COVID-19 ini luar biasa. Jadi hipotesisnya deskriptif positif karena kita punya seorang ahli paru di GBKP Rawamangun ini. Demikian, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Bujur, saya serahkan kepada pendeta. Ya, Bujur, jadi dengan informasi dan pencerahan yang kita terima pada malam hari ini, jelas bahwa peperangan belum selesai. Jadi karena itu tetaplah waspada, hidup dengan tertib dan beriman. Maka kegiatan-kegiatan gereja antar selanjutnya, sitimai informasi kalau terlalu buru-buru kita, walau pesada ditawarkan dokter tandai dengan kartu. Jadi keri tetap dengan si cakap kendebe, maka kering gobanci informasi akan diberikan manfaat tegelah hal bagai tetap kita menjaga prokes dan juga tetap menjaga imunitas kita masing-masing. Jadi bujur manbantu pertua kami, bujur man host, bujur man banta krina, ibas kita ngobat bagi nena, jana ibas waktu sirah keri, silaku dengan kainda perjumpaan-perjumpaan gelah perkembangan karena masalah COVID. Ras varian baru enda banci siap to date tetap uga carana menghadapi jadi sikap membantah krina. Bujur, Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terpuji termulia kam Tuhan, radukan ras perjumpaan kami, silakokan bas beringi enda arah pertua kami, Dr. Frans Barus, tuhu melalakal kekayaan ibas informasi bagai situasi sisangana ihadapi kami, tetapi alu perkembangan ras pencerahan si ibreken pertua kami Tuhan, bansi kami diperkaya sekaligus tetap mempersiapkan hidup kami, keluarga kami terhadap tantangan-tantangan yang ada di sekitar kami, yang ada di tengah-tengah dunia, termasuk ija kami tadi. Amin gia, labu itah kami, ras labu itah kami siman kibiaran. Tetapi pengharapan kami Tuhan, kam memelihara kami. Janah ibas acara kami enda apa supasundu, telah banci tuhu-tuhu nambahi pengetahuan kami, nambahi pengalaman kami untuk bisa kami berbagi lagi. Lalu bagi Tuhan angka terhadap orang-orang yang terpapar banci diturunkan. Semaka kegiatan-kegiatan silakukan tengah-tengah gereja, baik ibadah kami, PJJ, PA, bagai kegiatan kita sidebana, masih kari ia turunkan ke alu mahuli. Bujur Bapa pasu-pasu pertua kami, tambah-tambah hidup damai sejahtera. Kesangapan ras berkat Tuhan. Radukan ras nora bagi anak-anak. Telah di tengah-tengah keberadaan gelar Tuhan tetap termulia. Bujur pasu-pasundu kami krina singgo hadir berngenda. Temani kawalikam kami telah menjuah-juah kami ras isi jabu kami. Rekitikan kami nalaman Tuhan, jana Tuhan penahkan kekelengan duman kami. Bujur Bapa ena sembah tutu kami. Bas krina selalu sekami alami kami. Bas Yesus Kristus reh kami ertoto manbandu. Amin. Amin. Oke, ya bujur. Terima kasih Dr. Frans, terima kasih host, terima kasih Pertua buat kita semua.